Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah mulai sore ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang berisi tentang pokok-pokok akidah, prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang lebih tepat, bahwa kitab ini sesungguhnya menggambarkan dan mengungkapkan akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala secara khusus, dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah secara umum. Karena kitab ini ditulis oleh salah seorang murid terbaik al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bahkan yang terakhir dan yang paling lama bermulazamah dengan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala yang mana beliau Al-Imam Al-Muzani Abu Ibrahim Ismail ibnu Yahya Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menulis kitab ini setelah ditanyakan kepada beliau keyakinan, diminta keyakinan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, karena beliau difitnah, disebarkan berita hoax terkait dengan sebagian keyakinan yang dituduhkan kepada Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang menyelisihi akidah para ulama, akidah Imam Syafi'i gurunya sendiri, akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Yahya bin Ma'in dan yang lainnya dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga ditulislah surat kepada Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala untuk dituliskan surat kepada Imam Al-Muzani, diminta agar menuliskan akidah beliau rahimahullahu ta'ala, agar bisa
menjelaskan apa yang selama ini beredar, apa yang selama ini berkembang berita tentang beliau rahimahullah ta'ala, bahwa beliau memiliki beberapa keyakinan yang menyimpang dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Maka demikianlah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau secara langsung menuliskan kitab yang ringkas ini, yang menunjukkan bagaimana akidah beliau dan juga akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, karena dituduh bahwa beliau menyimpang dari akidahnya Imam Syafi'i, guru beliau. Dan inilah yang akhirnya menjadi sebuah kitab rujukan dalam akidah Imam Syafi'i atau akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah rahimahullah ta'ala. Ini yang kemudian kita akan membahasnya di dalam kajian kita di 10 hari pertama insyaallah ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan kitab ini dipuji oleh para ulama, dan ini adalah salah satu saja di antara akidah atau kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama sebelum dan yang setelah Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang mana kitab-kitab ini menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Dan tulisan para ulama ini memiliki kemiripan, kesamaan secara makna dan kandungannya, hanya berbeda dari sisi ungkapan. Cara mengungkapkan yang berbeda-beda antara sebagian ulama dengan yang lainnya. Ini sebenarnya perbedaan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Dan kitab-kitab ini secara keseluruhan menjelaskan akidah Ahlussunnah dan sampai kepada kita dengan sanad, termasuk kitab Al-Muzani yang nanti akan disebutkan di awal kitab. Nah, di antara akidah yang ditulis, kitab-kitab akidah yang ditulis, dan ini adalah sebagian yang ditulis oleh para ulama, para muridnya Imam Syafi'i atau yang bermadhab Syafi'i, para muridnya Imam Syafi'i atau yang memiliki madhab Syafi'iyah. Nah, sehingga di antara akidah yang ditulis oleh para ulama Syafi'iyah atau para murid-muridnya, cucu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan bahwa akidah mereka adalah satu. Di antaranya adalah gurunya Imam Bukhari. Ini para muridnya Imam Syafi'i, ini mereka juga adalah para gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Imam Bukhari. Di antaranya Al-Humaidi, guru pertama yang disebut dalam sahihnya. Gurunya Imam Bukhari yang paling pertama kali diambil hadis oleh Imam Bukhari disebutkan di dalam sahihnya, yang termasuk dari kalangan para ulama murid-muridnya Imam Syafi'i. Ini Al-Humaidi. Dan ini bahkan termasuk tabaqah pertama atau eselon satunya ini ya. Utama di antara murid-muridnya Imam Syafi'i adalah Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, yang mana beliau pergi bersama Imam Syafi'i, Al-Humaidi, ke Mesir dalam perjalanannya dari negeri Baghdad menuju takbir. Takbir itu nasyid yang sekarang dikenal, dan tari-tarian ataukah ritual-ritual yang sampai sekarang ini dilakukan oleh kaum tarekat Sufiyah. Imam Syafi'i menyebut mereka adalah kaum apa? Kaum Zanadiqah. Bali Zanadiqah. Nah, itulah yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i. Aku tinggalkan Baghdad dalam keadaan seperti itu. Nah, bersama Imam Syafi'i
Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala sampai wafatnya. Nah, termasuk yang kemudian bertemu dengan Al-Muzani rahimahullah ta'ala, karena Al-Muzani belajar dengan Imam Syafi'i ketika di Mesir. Nah, Al-Humaidi ini yang bersama Imam Syafi'i, gurunya Imam Bukhari. Beliau juga mempunyai sebuah kitab dan sudah dicetak dengan judul Ushulus Sunnah juga, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau menjadi mufti di Mekah. Beliau menjadi mufti di Mekah. Setelah Imam Syafi'i wafat, maka beliau ke Mekah. Nah ini, sehingga disinilah kedudukan beliau di Mekah seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal di Irak. Seperti halnya kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal di Irak. Masya Allah. Kemudian Al-Buwaiti, salah satu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang bahkan oleh Imam Syafi'i dipuji, tidak ada yang berhak dengan majelisku dibandingkan dengan Yusuf bin Yahya. Ya, ini tidak ada yang di antara sahabatku yang lebih tahu daripada dia. Al-Buwaiti juga memiliki sebuah akidah dan sifat yang disebutkan keteguhannya di dalam akidah dan di dalam memerangi ahlul bid'ah, bahkan mengalami seperti yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sehingga dan beliau juga belajar di Mesir, bertemu dengan Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Karena beliau juga mengatakan hal yang sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau dibawa dari Mesir ke Baghdad. Dibawa dari Mesir ke Baghdad. Subhanallah. Di antara para ulama-ulama, para murid-murid Imam Syafi'i, para murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ulama Syafi'iyah, sampai kemudian dibawa dan disiksa di dalam penjara, sampai-sampai beliau menceritakan Al-Buwaiti ini yang mengalami ujian sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal di penjara bersama beliau rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya kata beliau, innahu la ya'ti alayya awqat, sungguhnya datang kepadaku waktu-waktu tertentu yang ma'uhisu bil hadid, saya tidak merasakan ada besi pada badanku hingga disentuh oleh tanganku, tersentuh oleh tanganku. Artinya saking apa? Saking beratnya siksaan yang dihadapi, sampai-sampai tidak terasa. Ya ini, sampai-sampai sudah tidak bisa merasakan lagi. Subhanallah. Yaitu fitnah khalqul Quran, sebagaimana yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Sehingga para ulama pada waktu itu mereka mengalami ujian yang sangat berat, mengalami ujian yang demikian berat, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah ini yang beliau juga mengalami hal yang sama. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang menulis kitab ini yang nanti akan kita baca. Kemudian Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah adalah cucu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, lebih tepatnya muridnya Imam Al-Muzani. Beliau juga menulis kitab yang diberi judul At-Tauhid. Nah, ini, dan belajar fikih dari kitab Al-Muzani, belajar fikih dari Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Akan tetapi Ibnu Khuzaimah seperti halnya Imam Ahmad ketika berguru kepada Syafi'i. Ibnu Khuzaimah ini seorang ahli hadis, sementara Ibnu Khuzaimah berguru kepada Al-Muzani sebagaimana Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Al-Muzani mengatakan, Ibnu Khuzaimah a'lamu bil hadis minni. Ibnu Khuzaimah itu lebih tahu hadis daripada saya. Persis sebagaimana perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini ini yang juga mempertahankan akidah
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah. Dan demikian juga yang lainnya, Abu Bakar Al-Ismaili, salah seorang faqih dari kalangan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau menulis kitab yang berjudul I'tiqad A'immatil Hadis. Ini. Beliau meninggal di tahun 371. Al-Imam Al-Muzani sendiri beliau meninggal di tahun 264 Hijriah. Nah ini. Imam Ahmad bin Hanbal sudah lebih dahulu 241 Hijriah. Meninggalnya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan yang lainnya dari kalangan para ulama Syafi'i, Al-Asfar, Abu Hamid Al-Asfaraini, dan yang lainnya. Sehingga para ulama ini, mereka para imam yang memiliki mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i, seperti halnya yang dikenal Al-Lalaka'i. Al-Lalaka'i juga memiliki kitab Syarhu Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau bermadzhab Syafi'i, yang meninggal tahun 418 Hijriah. Dan beliau juga menulis kitab ini, menyebutkan di dalamnya dengan sanadnya, itu hadis-hadis yang berisi tentang akidah. Di dalam kitab Al-Lalaka'i ini juga menukil akidah para ulama sebelumnya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana judulnya, Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini yang tidak pernah disinggung oleh para tokoh-tokoh Asy'ariyah. Kitab-kitab ini, kalau mereka sama dengan I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tentunya ini adalah para ulama rujukan. Ini. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa Al-Lalaka'i adalah salah satu di antara imam para sahabat atau yang bermadzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Demikian juga Az-Zinjani, termasuk di antara yang menulis kitab akidah. Beliau menulis sebuah mandumah dalam akidah yang berjudul atau yang lebih dikenal dengan Qasidah Ar-Ra'iyah fis Sunnah, dalam sunnah. Dan kita sudah sering membahas tentang makna sunnah ini, yang artinya adalah apa? Akidah. Maknanya adalah akidah. Nah ini, sehingga Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kana min du'atis sunnah, beliau termasuk da'i sunnah, wa ada'il bid'ah, dan musuh ahlul bid'ah, musuh bid'ah. Demikian juga Abul Mudhaffar As-Sam'ani ini, dan beliau juga yang memiliki mazhab Syafi'iyah. Beliau menulis kitab Intisar li Ashabil Hadis. Demikian juga yang lainnya, subhanallah. Sehingga kalau seandainya kita mau menukil kitab-kitab akidah yang bermadzhab Syafi'i atau para ulama yang memiliki mazhab Syafi'iyah, sedemikian banyak. Akan tetapi yang paling dikenal, karena beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah murid yang langsung, bahkan beliaulah yang diberi amanah memandikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang berpesan agar kalau meninggal dimandikan oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Sehingga kitab Al-Muzani rahimahullah ta'ala inilah yang kemudian menjadi salah satu rujukan, di samping kedekatannya dengan Imam Syafi'i, yang sezaman dengan Imam Syafi'i atau yang menjadi murid langsung Imam Syafi'i. Di samping kitab Imam Ahmad bin Hanbal, Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal adalah menjadi rujukan. Dua kitab ini, Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad dan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani. Yang sesungguhnya banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah yang ditulis oleh para ulama Ahlus Sunnah dari mazhab Syafi'i. Sehingga tidak kurang sebenarnya kita ini kalau ingin mempelajari kitab-kitab akidah dalam mazhab Syafi'i sedemikian banyaknya, dan ternyata dari seluruh kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i yang menulis kitab akidah ini,
mereka memiliki keyakinan yang sama. Ketika sumber rujukannya adalah sama, yaitu akidah para salafus saleh ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu di dalam kitab yang akan kita baca ini, maka kitab ini mempunyai sebuah kekuatan, di mana Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala bahwa beliau rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Ibanah Nusulid Diyanah, Al-Ibanah Nusulid Diyanah, beliau kitab judulnya ini Al-Ibanah, penjelasan an usulid diyanah, tentang pokok-pokok agama. Beliau mengatakan, beliau menyebutkan kalau ada seorang yang mengatakan kepada kami, engkau mengingkari akidah perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Hululiyah, Rafidah, Murji'ah, maka kenalkan kepada kami perkataanmu yang engkau katakan, maksudnya yang engkau yakini, dan agama yang engkau yakini. Maka beliau mengatakan, qauluna alladzi naqulu bihi, ucapan kami yang kami yakini, wa diyanatuna, dan agama yang kami beragama dengannya, adalah berpegang teguh dengan kitab Rabbina, berpegang teguh dengan kitab Rabbina wa sunnati nabiyina, dan sunnah nabi kami, nabi kita, wa ma ruwiya anis sahabati wa tabi'in, dan apapun yang dinukil diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in, wa a'immatil hadis, dan para imam hadis, wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami dengan itu semuanya berpegang teguh, wa bima kana yaqulu bihi, dan dengan apa yang dikatakan atau diyakini oleh Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambalin, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, na'addarallahu wajhahu, semoga Allah mencerahkan wajahnya, wa rafa'a darajatahu, dan meninggikan derajatnya, wa ajzala masubatahu, dan membanyakkan ganjarannya, melimpahkan ganjarannya. Masya Allah. Ini adalah yang dikatakan oleh siapa? Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Ini dalam kitab Al-Ibanah. Nah, kitab inilah yang berusaha untuk diingkari oleh kaum Asy'ariyah, penisbatannya kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal kitab ini juga dinukil dengan sanad dan dipertanggungjawabkan keotentikannya sampai kepada Imam Al-Muzani. Mereka kaum Asy'ariyah ini hanya berpegang dengan pengingkaran sebagian cucu muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal sudah diakui oleh murid-muridnya Al-Asy'ari, murid-muridnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Tapi demikianlah mereka berusaha menutupi, mengingkari kitab ini Al-Ibanah ini. Tetapi mereka tidak bisa mengingkari kitab Maqalat Islamin Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, di dalam kitab yang akan kita baca ini, terlepas mau ini benar ataukah tidak, seandainya kitab Al-Ibanah ini bukan karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, maka kita tanyakan kepada mereka yang mengikuti atau yang mengaku mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, apa salahnya dalam pernyataan yang dinukil dan disandarkan di dalam kitab ini kepada Abul Hasan Al-Asy'ari? Salahnya apa? Ya, salahnya apa? Perkataan ini, taruhlah itu bukan perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, salahnya di mana? Kalau mereka mengatakan enggak ada salahnya, baik,
terserah mau itu diakui sebagai perkataan Abul Hasan al-Asy'ari, maka inilah akidah kita, akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, di mana Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan oleh Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala kembali rujuk di dalam Maqalat Islamin atau di dalam kitab Libana, kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang salah kalau mereka mengatakan bahwa akidah Abul Hasan al-Asy'ari sama dengan akidahnya para imam Ahlus Sunnah yang 4, ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini Imam Malik dan Imam Abu Hanifah? Kalau sama, kenapa kita berpegang dengan apa yang dikatakan oleh perkataan Abul Hasan al-Asy'ari? Dan itu adalah perkataan yang benar, akidah Imam Ahmad bin Hanbal, dan dikenal sejak zaman dulu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal beliaulah yang dikenal sebagai Imam Ahlu Sunnah ketika mempertahankan akidah Ahlu Sunnah di hadapan penguasa yang waktu itu mewajibkan akidah Mu'tazilah sebelum Abul Hasan al-Asy'ari lahir. Ini sebelum lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari. Subhanallah. Makanya kita di bagian tahapan terakhir dalam kehidupan beliau, setelah dari Mu'tazilah dan fase kedua sebelum fase ketiga yang tidak diakui oleh mereka, ini kejadian bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal diuji sebelum lahirnya Abul Hasan al-Asy'ari dan menjadi anak kualon itu, anak tiri dari seorang tokoh Mu'tazilah di masa setelah turun keemasannya. Keemasan dalam artian keemasan itu puncak kekuatan Mu'tazilah itu adalah pada masa Al-Ma'mun, di mana Al-Ma'mun inilah ketika itu yang menguji Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala di masanya, di masa Al-Ma'mun. Ini Al-Ma'mun ini kemudian Al-Mu'tasim dan yang ketiga Al-Wasik. 3 periode ini yang menguji Imam Ahmad bin Hanbal, memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini baru kemudian setelahnya Al-Mutawakkil itu kemudian membebaskan Imam Ahmad bin Hanbal dan seluruh keharusan untuk berpegang dengan akidah Mu'tazilah. Bebaslah di situ Imam Ahmad bin Hanbal, dikeluarkan dari penjara, dibebaskan, dan selesai fitnah khalqul Quran. Kisah yang luar biasa ini, yang menunjukkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal seorang imam akidah sebelum imam fikih, bahkan dikenal dengan imam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di masanya. Bahkan tidaklah dikenal seperti halnya sebelumnya Imam Syafi'i. Dan yang paling dikenal sebagai imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, karena peristiwa ini khalqul Quran. Masya Allah. Bersama para murid Imam Syafi'i yang lainnya sebagaimana tadi Al-Buwaiti dan yang lainnya. Nah, sehingga Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala beliau adalah salah satu di antara penulis kitab akidah yang bermadzhab Syafi'i, dan inilah yang seharusnya kita berpegang teguh dengannya. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah murid yang terakhir yang belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan bahkan yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i untuk memandikannya, sehingga beliau meninggal dalam keadaan bersama Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Disitulah kemudian dikenal Al-Muzani sebagai murid terdekat Imam Syafi'i sampai di akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau Imam Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tapi itu sekilas yang sangat ringkas dari biografi Al-Imam Al-Muzani. Demikian juga keadaan
para ulama pada masa itu, di mana mereka adalah para ulama yang gigih mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pada masa di mana pada waktu itu fitnah dan syubhat yang disebarkan dan bahkan didukung oleh penguasa ini menjadikan Mu'tazilah sebagai akidah yang dipaksakan. Tetapi para ulama Ahlussunnah, mereka dikenal pada waktu itu mereka mempertahankan akidah ini, akidah Ahlussunnah, sehingga akidah Ahlussunnah bukan dimulai dari Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi sudah ada akidah Ahlussunnah ini sejak Rasulullah mengajarkan, dan bahkan ini akidah para nabi sebelumnya, karena akidah para nabi sama, tidak ada bedanya antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah syariat saja, hanyalah sebagian syariat, bukan semua syariat. Tetapi justru pokok-pokok syariat para nabi dan rasul sama semuanya. Salat, puasa, ini adalah syariat yang sudah diterapkan. Bahkan rajam, ini akidah, ini adalah bagian dari seluruh syariat para nabi dan rasul. Jadi syariatnya Nabi Musa alaihissalam ini sudah diterapkan, ini sudah diputuskan, ditetapkan sebagai hukum rajam yang sudah ada sebelum Rasulullah diutus. Nah, kita akan membacakan secara langsung akidah Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Karena waktu yang terbatas, maka kita akan bacakan secara ringkas kitab ini. Kita langsung kepada apa yang difotokopikan. Ya, naskah yang belum. Oh, belum. Baik. Kita baca apa enggak ini? Dibaca aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan bacakan sanadnya sekalian. Jadi insyaallah kita akan masuk kepada sanadnya atau perkataan Imam Al-Muzani. Akhbarana al-faqihul Imam Syamsuddin, telah mengabarkan kepadaku, yang mengatakan ini adalah Izzuddin Abu Muhammad Abdul Razak bin Rizqillah Ar-Ras'ani Hambali. Ini dia pemilik naskah yang ada sanadnya ini. Dia mengatakan, akhbarana al-faqih Imam Syamsuddin Abul Izz Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakari fi syahri Safar, pada bulan Safar sana 16 wa 616. Qala haddatsana Syekh Imam Al-Hafiz Thiqah Baqiyatus Salaf, telah mengabarkan kepada kami Syekh Imam Al-Hafiz Thiqah Baqiyatus Salaf, sisa para salaf, Abu Ishaq Ibrahim bin Utsman bin Isa bin Dirbas Al-Marani min lafzihi, dari lafadznya, bil musil bi musil, fi 19 min Jumadil Ula, pada tanggal 19 Jumadil Ula sanata 11 wa 600 tahun 611. Wala akhbarana Syekh As-Saleh, telah mengabarkan kepada kami Syekh yang saleh alim Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Hamad bin Mufarras bin Ghiyas Al-Arattahi bi qiraati alaih, dengan saya membaca kepada beliau di Fistat Misr, di Mesir. Qala akhbarana Syekh, dia mengatakan telah mengabarkan kepada kami Syekh Al-Musnid Al-Alim, seorang yang Syekh yang memiliki sanad, yang alim Abul Hasan Ali bin Husain bin Umar Al-Musili Al-Farra fima adina fihli, yang beliau izinkan kepada saya. Qala Syekh Ibrahim bin Utsman, di sini ada dua sanad. Syekh Ibrahim bin Utsman qala akhbarana Syekh Imam Al-Faqih Al-Hafidh Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ibrahim bin Salifah Al-Asbahani As-Salafi
As-Silafi fi kitabihi ilaina min al-Iskandariyah. Di dalam kitabnya beliau Al-Asfahani, dalam kitab beliau di Askandariyah, fi Rabiul Akhir, di bulan Rabiul Akhir tahun 574. Qala akhbarana Syarif Abu Muhammad Abdul Malik Ibn al-Hasan ibn Bitinnatil Ansari di Makkah, bi qiraati alaih, dengan saya membacakan kepadanya, bi sanati 499 tahun 499. Keduanya berkata, bertemu sanadnya. Qala akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibn Ali An-Nasawi Al-Faqih, qadima alaina Makkah, beliau datang kepada kami di Makkah. Akhbarani Abu Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Abu Muhammad Ismail bin Raja bin Sa'id Al-Asqalani bi Asqalan. Akhbarani Abu Husain Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Al-Multi wa Abu Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahim Al-Qaisarani Qaisarani. Qala, keduanya berkata, akhbarana Ahmad bin Bakrin Al-Yazuri qala haddatsani Al-Hasan bin Ali Al-Yazuri Al-Faqih, haddatsani Ali bin Abdullah Al-Hulwani qala kuntu bi Trablis, saya di Trablis Al-Maghrib di Maroko. Dzakartu anna wa ashabun lana sunnah, saya menyebutkan bersama sahabat kami as-sunnah ila an dzakarna Aba Ibrahim Al-Muzani, hingga kami menyebutkan Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah taala. Nah, ini diantara kisahnya kenapa sampai terjadi penulisan kitab ini. Ini jadi apa? Ini di Trablis ini Ali bin Abdullah Al-Hulwani yang menceritakan. Faqala ba'du ashabina, kami menyebutkan tentang Al-Muzani. Ini menyebutkan, ini membicarakan tentang Al-Muzani, akidahnya. Ini ada penyimpangan dan seterusnya. Faqala ba'du ashabina, ada sebagian sahabat kami mengatakan, balaghani annahu kana yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indah. Telah sampai kepada saya bahwa dia berbicara tentang Al-Qur'an dan tawakuf. Tawakuf ini apa? Maksudnya tidak berbicara, tidak mau mengatakan Al-Qur'an kalamullah atau makhluk. Nah, ini tawakuf ini orang ini. Ada sebagian orang yang tawakuf, artinya tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah ataukah bukan kalamullah tapi makhluk. Nah, sebagian kaum ini mereka menyembunyikan akidah mereka yang sesungguhnya. Nah, dikatakan bahwa Al-Muzani termasuk salah satu di antara yang tawakuf, tidak mau meyakini atau tidak menunjukkan keyakinan aslinya tentang Al-Quran apakah kalamullah ataukah makhluk. Subhanallah. Nah, ini memang ujiannya sangat berat pada waktu itu para ulama. Nah, ini mereka dihadapkan pada sebuah pilihan. Kalau mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk, maka akan dipenjara, disiksa, sebagaimana Al-Buwaiti, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Maka wa dzakara akhar annahu yaquluhu, ada yang mengatakan bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Al-Muzani sudah mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini fitnah besar. Subhanallah. Tidak tawakuf, tapi mengatakan Al-Quran makhluk. Ila an ijtama'a ma'ana qaumun akharun, sampai akhirnya berkumpul bersama kami kaum yang lainnya. Artinya banyak orang yang berkumpul pada waktu itu. Fa ghamman nasu dzalika ghamman syadidan, akhirnya mereka sedih, mengalami kesedihan. Imam Al-Muzani, murid terbaik Imam Syafi'i, murid terdekat Imam Syafi'i, yang memandikan beliau mengatakan Al-Quran makhluk dan yang lainnya. Ini beritanya waktu itu banyak tersebar hoax. Ya, ini meskipun istilahnya bukan hoax waktu itu. Ya, ini berita tentang Imam Al-Muzani rahimahullah taala. Fakatabna ilaihi kitaban, maka kami pun menulis surat kepada beliau. Nuridu an nasta'lima minhu, kami ingin mengetahui dari beliau langsung, yaktubu ilaina, supaya menuliskan kitabnya kepada kami.
supaya menuliskan balasan. Akhirnya yaktubu ilaina syarhas sunnah. Akhirnya beliau pun menuliskan apa? Syarhas sunnah fil qadari wal irja. Tentang al-qadar, keyakinannya tentang takbir, tentang irja, murji'ah, Al-Quran, tentang keyakinan beliau terhadap Al-Quran, wal ba'ts wan nusyur, dan kemudian tentang akidah kebangkitan, dikumpulkannya di padang mahsyar, wal mawazin, ditegakkannya timbangan pada hari kiamat, wa fin nazar, demikian juga melihat wajah Allah azza wa jalla, melihat wajah Allah. Fakataba ilaina, maka beliau pun menuliskan kepada kami. Masya Allah. Ini kisahnya penulisan kitab apa? Syarhus Sunnah. Maka beliau pun kemudian sampai surat itu kepada beliau, maka beliau langsung menuliskan surat itu. Beliau langsung menuliskan akidah ini yang diberi judul oleh beliau Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Dan ini kita sudah bahas makna sunnah dalam kajian pun salafian ala jadah, bahwa makna sunnah adalah apa? Akidah. Ini akidah. Dan inilah yang kemudian beliau tulis. Ini lafaz yang beliau tulis. Beliau mengawali dengan kata-kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah melindungi kami dan antum dengan ketakwaan. Wa waffaqana wa iyyakum, dan semoga wa waffaqana wa iyyakum, beri taufik kepada kami dan antum limuwafaqatil huda, agar sesuai dengan petunjuk, diberikan taufik untuk mendapatkan huda, petunjuk. Amma ba'du fa innaka, sesungguhnya engkau, aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu. Masya Allah, ini doa yang biasanya digunakan para ulama di dalam kitab-kitab mereka, termasuk Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika menulis setiap kitab beliau itu sering beliau itu menuliskan rahimakallah, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini doa guru kepada murid atau kepada yang membacanya, doa hidayah. Masya Allah, semoga Allah memperbaiki. Engkau meminta kepadaku an uwaddihalaka minas sunnah, untuk menjelaskan kepadamu minas sunnati, dari sunnah, amran, perkara yang